Bismillah, hari ini saya bareng orang terlucu, Masya Allah, orang Masya terlucu Allah. di Pekalongannya. Beban. Ada siapa ini? Siapa ayo siapa? Ada Bapak Komika Pekalongan. Wey. Lu suka gue sih gak sih? Apa? Suka gue sih gak sih? Kurang ya? Kelihatan dari perutnya nih. Kelihatan dari Tutup nih. Tapi ada loh Apa tuh? artis yang suka selalu hobinya goes. Apa tuh? Selena Gomez. Waduh. seneng. Selena Gomez. Nah, sebelum masuk ke date jokes dan yang akan kita bahas nanti, kayaknya serem banget nih pinggir jurang nih ya. Aduh berat. Apa sih kita akan bahas yang namanya? Dan jokes sih. Apa nih sih? Tahu nggak? Oke. Jarang betul. Kita kan Muslim ya kan? Kita Muslim, Betul. Islam ya kan? Lu sebagai komika, setuju nggak sih dengan dark jokes agama ini dibuat bercandaan gitu loh? Nah ini dia. Bismillah, hari ini saya bareng orang terlucu, Masya Allah, orang terlucu di Pekalongannya. Ada siapa ini? Siapa ayo siapa? Ada Bapak Komika Pekalongan. Wey, Bapak Komika Pekalongan. Ada Atok doang. Iya. Sehat Mas Vino. Sehat, alhamdulillah. Sehat toh ya? Sehat. Kemarin puasa lancar ya? Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah lancar. Konten kayaknya Ramadan kemarin bikin konten kamu ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Sama Habib Syarif. Oke, lancar semuanya ya. Alhamdulillah. Senang banget nih diajak nih di podcast nih. Alhamdulillah. Ya beginilah podcast ala-ala ini. Wih, itu udah luar biasa ini. Ini kameranya lu mix, ininya lightingnya godok, sini udah istimewa. Istimewa ya, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Kembali lagi karena memang apa sih untuk kebutuhan selain podcast juga ada kebutuhan yang lain juga. Iya betul. Ya. Gimana? Sibuk apa ini selain apa sih? Selain kemarin Ramadan bikin konten. Konten itu selingan sih. Selingan ya? Nah, lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan aja. Kebetulan Habib Syarif itu teman SD sama saya SMA. Oh, Masya Allah. Jadi nggak terlalu segan saya mau ngajak gitu loh. Oh gitu ya. Daripada Habib yang lain, aduh siapa saya? Ini teman SD SMA jadi. SD SMA. Bib, ayolah Bib kita bikin. SMA 1 berarti ya? SMA 1. SMA 1 ya. Ya. Kartini ya. Kartini. Bukan yang lain ya. Bukan yang lain. Itu Bib Bib bikin kayak semacam apa namanya tausiah tapi yang lebih santai. Lebih simpel gitu, ya, yang lebih santai. Lebih banyak diterima di masyarakat. Nggak kaku. Iya, betul banget. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan followers gitu. Oke, banyak followersnya ya. Ya dikit lah lumayan. Lumayan. Seadanya gitu. Dan ini Ato itu selain komika, si Ato ini juga ternyata dulu penyiar pelajar. Calon. Oh enggak, udah di penyiar pelajar. Belum. Udah. Kan ada seleksinya nih. Seleksi administrasi. Secara usia, secara sekolah masuk. Maksudnya dia bukan. Kan namanya penyiar pelajar syarat harus belajar dong. Iya dong. Kan zaman dulu banyak. Masa harus kuliah. Nah, enggak maksudnya walaupun enggak kuliah kan putus kuliah kan dulu juga banyak juga. Iya, betul. Nah, jadi syarat administrasi harus pelajar, harus usianya gitu. Tapi masuk kan? Enggak, calon. Cuma sampai final astagfirullah. Final ya. Iya, bareng Ica Sadega finalnya. Bareng Ica Sadega bareng Aneh sama Fionita. Fala Tatung. Terus Reski siapa ya? Sebut nama. Aduh, ya. Sebenarnya nggak mau bongkar tapi udah. Ya itu. Itu ya. Terus Wina. Aduh nggak tahu kurang paham. Ya Wina gitu. Sekarang di Batu TV. Di Batu TV. Oh dia, iya dia si dia ya. Wina. Kita mention si dia. Nah, intinya mungkin salah satu generasi emas. Soalnya finalis itu ada yang jadi MC terkenal, ada yang jadi penyanyi terkenal, ada yang lanjut announcer. Iya gitu. betul. Bahkan angkatan yang di bawahnya ya. Di bawahnya ada yang jadi host di TVRI waktu itu. Si Hana yang Ikramina sempat di TVRI. TVRI Semarang. Kayaknya TVRI Semarang. Kayaknya Semarang. Iya, sebelumnya itu. Berarti kan angkatan sebelumnya kan? Iya, sebelumnya. Angkatan sebelumnya ya. Itu kakak kelas gitu. Kakak kelas berarti ya, dari SMK ya. Iya, SMK. SMK negeri berapa? Nggak tahu saya. Tak ngomongin apaan sih, ngomongin
komika. Waduh. Waduh berat. Aduh. Stand up. Ya sebenarnya. Stand up komedi nih. Betul. Karena memang ente salah satu apa sih namanya komika ya. Komika Masih belajar. di Pekalongan ini yang tiap show-nya di mana nih? Sepekan sekali di? Seminggu sekali di, ya ada salah satu coffee shop lah di Pekalongan. Sebut aja nggak apa-apa. Oke, dulu namanya One Hope. One Hope ya. Tapi mungkin Kan kurang. kalian aja mau masuk ke sini ya kan? Ya siapa tahu. Tapi One Hope-nya udah nggak ada. Terus? Udah ganti nama jadi Warmindo Harapan Kita gitu. Oh jadi udah ganti One Hope tuh? Iya udah ganti. Mungkin secara konsep terlalu nggak cocok. Namanya coffee shop kayak gitu. Mungkin kurang cocok. Mungkin kalau di rebranding jadi Warmindo lebih murah, lebih merakyat, mungkin lebih ramai seperti itu. Oh, jadi secara listnya juga harga terjangkau. Iya, harga lebih terjangkau. Ini kan masih kosong nih ya. Bisa nih Arman mau berbeda kita ya Mas. Iyalah. Kamu kan masih ada link ke sana. Iya, masih kosong nih, masih kosong. Space banyak. Iya, ini sebenarnya bukan endorse ya. Iya, bukan, tapi pancingan. Pancingan ya. Pancingan. Kita terbuka kalau misalnya ini dia terbuka kalau misalnya ada kompetitor juga boleh ya. Iya, betul enggak apa-apa. Prinsipnya siapa cepat siapa yang masuk ya. Iya, betul banget ya. Siapa kita? Ya. Siapa kita, Pak? Ya, berharap kan enggak apa-apa. Berharap enggak apa-apa. Tapi kalau berharap ketinggian kan asik. Sakit, Pak. Aduh. Pelan-pelan ya. Komika Pekalongan. Masya Allah ini komika Pekalongan ini. Siapa sih presidennya? Ketuanya namanya Mas Abil. Mas Abil ya. Presiden atau ketua? Istilahnya ketua. Kalau Indonesia namanya presiden. Presiden ya. Iya, kalau Indonesia. Mas Abil kayaknya gue pernah ketemu sekali waktu gue juga ngonten podcast di mana ya? Di kopi mana? Lupa. Di Kraton. Iya, Kraton. Tapi namanya bukan kopi lupa loh. Dead jokes-nya keluar. Belum apa-apa dead jokes-nya udah keluar ya. Gitulah tipis-tipis dead jokes ya. Dikit-dikit lah. Dikit tipis-tipis ya. Tipis-tipis ya. Kayaknya juga lu suka gue sih enggak sih? Apa? Suka gue sih enggak sih? Kurang ya. Kelihatan dari perutnya. Kelihatan dari tutup. Tapi ada loh. Apa tuh? Artis yang suka selalu hobinya goes. Apa tuh? Selena Gomez. Waduh. seneng. Selena Gomez. Iya. Iya tahu kan ya Selena Gomez ya. Iya, itu makanya dari dulu sampai sekarang masih imut terus. Iya. Selena Gemes. Gini nih kalau sama komika apa-apa di dead joke semua ya. Apalagi yang mau konser ini nanti yang kayaknya rame-rame banget ya. Iya itu. Coldplay ya. Yang mana? Yang mana nih? Iya, Coldplay. Iya. Kol sayuran. Ya aduh. Coldplay ya. Coldplay. Aduh, ini belum apa-apa dead joke-nya udah keluar semua. Ya itulah yang aman-aman aja lah dead jokes. Aman-aman ya. Kenapa? Nah, sebelum masuk ke dead jokes dan yang akan kita bahas nanti, kayaknya serem banget nih pinggir jurang nih ya. Aduh, berat. Apa sih kita akan bahas yang namanya dead jokes ya? Apa sih? Atau enggak? Oke. Jarum betul. Apa nih? Dark jokes. Oh, dark jokes. Ya kan. Sebelum masuk ke dark jokes kan. Kenapa sih ente pilih yang dead jokes ini? Padahal kan mungkin setahu saya kan di komika ada beberapa ya jokes yang tipe-tipe jokes ya. Kenapa ente pilih yang ini, Bro? Balik lagi selera, Pak. Oke, selera. Ya? Bagi saya dulu itu secara nggak sengaja itu ada lewat di home YouTube itu ada namanya All Dev itu dari Amerika. Ya kontennya namanya ada jokes. Pas ditonton, wah lucu juga nih tipe bercanda kayak gini. Terus dihabisin tuh sampai di scroll sampai ke pertama kali dia jokes keluar gitu. Oh ternyata emang lucu banget. Terus sampai update, maksudnya di turn on notification itu. Kalau dia all dev itu posting nonton langsung gitu. Oh gitu. Selera ya. Lucu. Tapi sebenarnya ada berapa sih jokes-jokes yang ada di stand up itu? Setahu. Iya. Macam-macam sih. Ada dead jokes, ada dark jokes, ada blue, ada toilet, ada apa sih namanya? Absurd tuh kayak yang komika yang itu ya. Komika siapa yang nasional tuh yang siapa? Ada Rispo, ada Ebel, ada Ebel ya. Ya. Toilet tuh apa ini toilet? Toilet itu yang lebih gitu. Lebih gitu. Iya. Tapi ada juga itunya segmennya ada juga. Ada juga ya. Kayak itu ada juga gitu. Kalau contoh yang komika yang ada di Indonesia. Itu yang itu gimana ya? Itu lebih selektif untuk masuk ke media nasional kayak TV, kayak YouTube, karena pasti nggak akan lolos sensor.
Ya. Pasti mainnya off air. Off air ya, betul. Ya, masih mainnya off air. Yang off air ya tentu jangkauannya lebih terbatas sih gitu loh. Hanya orang-orang yang datangnya off air itu aja yang Iya betul. yang tahu kalau mungkin lebih ke yang itu ya, pembahasannya lebih yang ke yang jijik betul gitu. Nah, toilet. Terus ada lagi apa tadi? Blue. Ya. Blue ini? Blue ya lebih kayak ya blue. betul benar. Ternyata. Ya, ada juga segmennya. Itu segmennya lebih besar daripada toilet. Toilet lebih segmented banget. Lebih segmented ya. Iya, lebih segmented. Kalau toilet berarti agak lebih meluas sedikit di atas segmented. Kalau yang blue yang blue agak lebih gede dikit. Lebih gede lagi dikit ya. Iya, lebih gede dikit. Blue. Wow, ternyata ada beberapa memang ya tipe-tipe, bukan tipe apa, kategori joke. Iya, kategori jokes yang ada di stand up. Kenapa sih lu milih stand up ini? Selain profesi lo yang wira usaha. Wira usaha. Juragan. Amin. Jangan gitu. Ini memang suka atau memang berawal dari itu sih? Berawalnya sih coba-coba. Aduh. Tapi kok enak juga ya. Emang seneng sih dari kecil itu suka nyeletuk guru. Oh gitu ya. Berarti emang yang bandel ya? Iya bandel, sering nyeletuk guru ngomong apa potensi ngelawak dikit nih keluar gitu walaupun sering misi, sering gak kena tapi nggak apa-apa. Emang suka bercanda emang. Suka bercanda ya awal-awalnya. Berarti sudah mulai dari kapan? Secara mungkin dari stand up di Pekalongan sendiri itu udah dari tahun berapa? Di komunitas kita tahun 2023 masuk 10 tahun. 10 tahun ya. Berarti ini dari tahun 2013. Betul berarti ya. Awal-awal kalau nggak salah dulu di Selaras deh. Selaras. Betul kan ya? Dulu. Zaman si siapa? Dulu ada Uco, Tiar, terus Gali, gitu. Umam. Yang gue tahu Uco. ya gitulah. Uco ya. Terus ini nih stand up. Lu kan materi-materi yang dibawakan dead jokes-nya ya. Iya, dead jokes. Terus biasanya apa sih lu yang sering apa sih namanya? Apa tuh? Stand up. Iya, open mic. Open mic. Apa biasanya materi-materi tentang apa? Kita sih kalau pemula sih lebih baik nggak usah terlalu sosokan keren-keren ya. Emang sebaik. Emang keren. Enggak sih. Emang kita yang baru-baru itu emang dituntut nggak usah jauh-jauh gitu istilahnya. Jadi kayak bahas pakaian, bahas fisik, bahas keluarga. Bahas contoh budaya. Pakaian. Yang jadi materi apa gimana nih? Apa yang gimana nih maksudnya? Contoh materi. Materi tentang pakaian. Ya misalnya kemarin di Batang saya open mic pakai baju ikrom, produk saya sendiri. Oh iya. Gitu. Saya ngeliat tuh. Nah itu ya gitulah. Jadi dijadiin materi ini kalau pakai bagian ikrom gimana ya jokesnya ya? Ya pura-pura jadi orang Arab. Assalamualaikum. Gitu ya dengan logat bicara. Iya nada bicara. Oke. Gitu. Nah ini nih tadi kan udah dibahas nih dead jokes-nya. Mungkin saya kurang lebih tahu lah ya dead jokes itu yang seperti apa lah ya. Mungkin dari obrolan kemarin kita ngobrol, terus jokes yang gue lihat di konten Instagram, ya kan berarti kan semacam plesetan lah ya. Semacam plesetan. Terus tadi sedikit toilet. Ada toilet juga. Sedikit tadi ada blue. Terus apa lagi tadi? Absurd. Ada absurd. Absurd juga kayaknya. Gue pernah ngeliat materinya si siapa? Betul. Komika Indonesia. Indonesia. Ada Geral, ada Ebel, ada Ebel. Terus ini nih yang kita bahas adalah apa tuh? Dark jokes. Astagfirullahaladzim. Dark jokes. Ya. Ini kayaknya serem banget ya. Enggak juga sih. Ya tergantung itunya sih, tergantung gimana jokesnya sama siapa yang ngelempar gitu. Tapi terkadang dark jokes tuh selama lo ada di komika, ada di stand up yang di Pekalongan tuh ada nggak sih yang bahas dark jokes? Yang Pekalongan? Ada. Emang dulu malah ada itunya, eventnya. Setahun sekali khusus bukan dark sih. Iya ada dark. Ya setahun sekali dark kan dipecah, ada yang pemerintah, ada yang sosial, ada yang agama, ada yang ya gitu misalnya ada dipecah gitu di bawah. Nah, terkadang yang kan tadi kan ada yang pemerintah, agama dan lain sebagainya. Terkadang yang pemerintah tuh terkadang menjadi bumerang nggak sih buat diri sendiri?
terkadang. Ya tergantung gimana mainnya. Iya. Kalau direkam diupload ya berpotensi seperti itu. Iya, bahkan berpotensi ditangkap juga kan. Iya kan? Bahaya. Dark jokes bahaya. Bahaya ya pasti kan? kalau dark jokes pasti offline, off Iya, air ya. Pasti off air. Coba kalau on air. Nah, Selesai acara langsung ciduk. Habis. Nah, makanya yang tadi gue bilang dark jokes tuh berpotensi sebagai terkadang menjadi bumerang buat si komikanya ya kan, baik itu mengkritisi pemerintah, mengkritisi pemerintah, agama, terus apa lagi? Fisik, ya, terus sosial, ya kan, terkadang sosial pun bahkan ini menjadi bercandaan juga, iya, ya kan? Bercandaan juga ya kan. Nah, itu dia. Tapi apa namanya ya? Setiap orang punya standar masing-masing. Kalau ada juga komika yang nasional yang terkenal dark jokes itu dia standarnya komedi itu di atas segalanya gitu. Komedi di atas segalanya. Yang emang terkenal dark jokes itu. Komedi. Jadi walaupun mau nyenggol sana menyenggol sini bodo amat, yang penting ini komedi. Orang-orang tahu ini konteksnya komedi. Itu ada tahu standarnya masing-masing. Konteksnya komedi walaupun itu mau ngebahas mau nyenggol apapun kiri kanan depan belakang. Mau mukul kiri kanan depan belakang. Nah, terkadang ada juga mungkin pihak yang tidak senang. Pihak yang tidak terima dengan jokes tersebut. Entah itu pun walaupun kontennya bercanda ya. Maksudnya kontennya apa tadi, komedi ya. Konteksnya komedi. Tapi kan terkadang ada semisal pemerintah. Ini nggak suka nih dengan jokes seperti ini nih. Kan bisa nggak sih, terjadi nggak sih? Bisa. Iya. Balik lagi gimana mainnya. Bisa mereka ini biasanya main multitafsir gitu. Jadi apa namanya, sebenarnya itu maksudnya itu A, tapi bisa diplesetin. Enggak kok, ini sebenarnya maksudnya ini B. Kok kamu bisa nyimpulkan ke A, ini aku sebenarnya mau maksudnya B gitu. Apa namanya, exit plan-nya gitu loh. Exit plan-nya itu enggak, sebenarnya saya mau ngomongnya ini B. Tapi ya mungkin bahasa saya salah ya. Jadi mungkin bisa orang-orang nganggapnya saya mau ngomongnya A. Kayak gitu. Kalau pemerintah sih yang dark jokes sih banyak yang kayak gitu, main-main kayak gitu. Dark jokes ya. Apa namanya? Majasmet skip lah, lupa. Nah, tapi kalau yang di Pekalongan sendiri ya, dark jokes pernah nggak sih yang sampai kena? Ya gitu, kita karena kita masih kecil ya, maksudnya kita masih main di area lokal. Jadi event-event kita yang berkaitan dengan dark ya cuman sebatas off air. Nah, berarti terus, orang yang datang aja ya. Iya, hanya orang yang datang yang pengen menikmati. Itu pun kita kan kasih tahu ini kontennya dark, eventnya dark. Jadi ya siap-siap. Kalau udah siap menerima bercandaan dark, silakan beli, silakan datang. Kalau nggak siap ya udah nggak usah datang sih. Kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Dark jokes. Nah, ini yang pengen kita bahas lagi adalah dark jokes. Lu kan sebagai komika juga ya. Lu sebenarnya setuju nggak sih bro kalau dark jokes ini, terutama ya gini nih, kita kan muslim ya kan, kita muslim, Islam ya kan. Lu sebagai komika setuju nggak sih dengan apa namanya, maksudnya pro atau kontra, atau bahkan lu nggak setuju dengan dark jokes agama ini dibuat bercandaan gitu loh. Nah ini dia. Bapak pusing menjawabnya ya. Harus hati-hati ya. Secara garis besar oke. Maksudnya bukan berarti setuju, bukan berarti kontra. Secara garis besar kalau dark itu, kalau saya personal oke. Bukan karena udah mendalami komedi, jadi udah tahu batasan ini komedi loh gitu. Cuman ada beberapa di bawahnya pecahan dark itu yang saya menurut standar saya pribadi itu nggak bisa. Itu apa namanya, fisik sama tragedi gitu. Fisik, tragedi. Nah, gitu. Itu bencana itu masuk ke dark. Kalau menurut saya pribadi, fisik pribadi bencana itu bisa lucu kalau yang ngomong itu adalah korbannya, yang bercanda itu korbannya. Iya betul. Kalau saya yang bukan korbannya tapi ngatain orang lain yang fisiknya kurang, yang kena korban bencana, body shaming dong. Ya bisa masuk body shaming kan. Itu kurang etis kalau saya. Itu kan masuk di bawah dark ya. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya orang yang
fisiknya keterbatasan, dia mempercayai dirinya sendiri, itu saya senang banget. Artinya dia bisa menerima keadaan itu, dia dikasih Allah kayak gini, dia menerima dengan sukarela, dengan bahagia. Kayaknya ada deh, siapa? Mas Denny ya. Aditya. Mas Denny ya. Itu senang banget kayak gitu. Iya, Mas Denny juga Masya Allah, beliau selain maaf ya, maksudnya keterbatasan fisik ya, tapi kayaknya dia lebih aktif dalam itu ya, konten ya, baik komika, baik stand-up komedi, terus apalagi podcast, terus nge-review apalagi, ya kan kalau nggak salah. Dia kan bisa menerima dengan legowo gitu pemberian Allah. Ini pasti Allah yang memberi saya kayak gini, itu pasti ada maksud gitu. Bahkan sampai dia punya tagline kalau nggak salah, apa sih dia? Disabilitas tanpa batas. Betul kan tagline-nya ya? Masya Allah, luar biasa. Itu ada orang Batang juga di disabilitas juga, itu keren. Ya gitu, kalau apa namanya subgenre dark jokes yang kayak gitu, kalau menurut saya pribadi lebih cocok yang pelakunya itu adalah korbannya ya, ketimbang si komikanya yang membawakan. Iya, ketimbang orang lain lah. Ataupun si komikanya sendiri. Ya kan bisa jadi kan. Dan yang dia kan komika kan. Iya. Ketimbang orang lain. Pinggir juga nih Pak. Iya, serem ya. Ya gitu. Kalau subgenre yang lain saya karena mungkin udah cukup lama masuk menikmati dunia komedi ya, jadi udah paham konteks. Ya. Nah, semisal nih kayak saya orang awam ya. Awam nggak tahu tentang komika dan sebagainya, stand up atau apalah ya. Nah, ketika yang tadi kita akan bahas itu, ketika kita si komika membahas dark jokes-nya ngebahas tentang masalah, nah ini agama. Kayak contoh yang memang nggak setuju banget gue, kayak si komika si yang tadi saya bilang Coki. Iya, Coki sama si Tristan itu. Nah, itu tuh ya. Itu kayaknya juga yang nggak jelas banget tuh. Kalau menurut saya, ya kan. Karena apa? Agama itu dibuat bercandaan, Bro. Betul. Ya kan? Itu kalau menurut gue. Iya. Awam kan? Ya. Awam sebagai orang awam. Okay. Karena apapun itu, mungkin agama lain pun kalau ketika agamanya dibuat bercandaan mungkin pasti akan marah. Iya, betul. Ya kan? Tapi ini udah keterlaluan banget si Coki sama si Tristan. Gue mention juga nih. Tapi maksudnya memang nyata, maksudnya memang begitu, Bro. Oke. Ya. Kalau menurut gue juga nggak setuju kalau memang agama buat jadi candaan para. Ya gitu. Ikut jurang nih. Ya. Itu berlaku juga sama yang tadi prinsip tadi ya, kalau korban. Jadi kalau saya personal, kalau saya muslim, jangan saya deh, saya bukan penikmat dark jokes sih. Kalau misalnya Coki Nasrani nih, dia kalau menurut saya dia berhak bercandanya yang Nasrani aja. Kalau agama lain sama kayak tadi konteksnya kan. Ya gitu. Ya mungkin oke lah. Kalau mungkin si Coki, urusan Coki sama si agamanya sendiri lah ya. Kalau dia membercandai agama lain kurang etis sama. Iya, apalagi waktu yang sempat viral itu kan masalah apa? B2 kan? Iya, B2. Sama kurma. Sama apa lagi satunya itu? Aduh. Kan itu keterlaluan. Ya. Tapi ada segmennya sendiri, Mas Vino. Kayak gitu-gitu. Ada segmennya sendiri. Tapi balik lagi tergantung kadarnya gitu loh. Ada orang komika Pekalongan yang memang pinter banget main-main dark jokes. Ini pertama awalnya oke. Waduh, keterlaluan gitu. Tapi balik lagi ini kan sifatnya free will ya. Kalau misalnya bisa menikmati ya silakan, kalau nggak bisa menikmati ya silakan pergi ya gitu loh. Bukan nggak memaksakan kita untuk mendengar, nggak memaksakan kita untuk mendengar untuk memahami gitu. Kalau misalnya nggak mau memahami, nggak mau menerima, ya silakan. Balik kanan bubar jalan ya. Iya, balik kanan bubar jalan kayak gitu. Ini free will kayak gitu. Free will. Sama kayak itu ada komika Pekalongan itu, ada yang awalnya oke. Waduh, ini gawat nih. Udah saya pergi gitu. Jadi termasuk konten di Instagram, di internet, di YouTube. Kalau seliweran konten yang mengandung dark jokes yang menurut kita kurang cocok, ya udah di skip aja. Di skip ya, mending di skip ya, ketimbang kita malah ikutan berselancar di. Nah, komen itu malah bikin kita sakit sakit hati. Ya, bukan sih penyakit hati. Penyakit hati. Ya, penyakit hati kan kurang baik juga. Terus juga kalau misalnya udah terlalu sering ya di blog memang benar paling sering. Paling sering di blog. Apalagi waktu itu sempat ramai karena berseliweran juga kan ya, si berdua ini nih. Ya, Tretan sama si Coki ini. Ya. Memang maksudnya
kurang etis aja sih kalau menurut saya. Ya. Kurang etis karena memang pembahasannya yang ya you know lah ya, kamu tahu sendiri lah ya. Dengan dark jokes-nya si Coki sama si Tristan ini. Ya. Tapi emang Coki itu sih berani. Ya gitu. Karena dia ya itu yang tadi saya bilang, komedi di atas segala, jadi dia nggak peduli. Iya betul. Sebenarnya dia orang cerdas sebenarnya. Cuman ini maksudnya dark jokes-nya ini yang nggak sesuai dengan apa sih? Kalau menurut gue maksudnya nggak sesuai dengan tempatnya karena dia mungkin sekali lagi dia bukan Muslim, ya kan? Dia Nasrani. Tapi dia membawakan konteks dark jokes-nya tentang masalah Muslim, agama Islam seperti itu. Ya itu apa namanya yang standar masing-masing. Kalau saya yang tadi kan sama kan, maksudnya kalau misalnya korban yang bercandai tentang disabilitas ya korban. Kalau orang komika Muslim kalau mau mempercandai dark jokes tentang agama ya tentang Islam aja gitu. Sama juga orang yang Nasrani kalau mau bercandai tentang agamanya ya Nasrani aja, nggak usah bercandai yang lain-lain gitu. Coba kalau ada aturan dark jokes ditiadakan gitu ya. Lebih tentram ya. Iya, lebih tentram dan komika pun lebih aman. Maksudnya lebih aman dalam arti kalau ketika kita maksudnya ketika komika itu menyinggung pemerintahan ya kan. Kan sebagai jadi bumerang juga buat si itunya terkadang ya, walaupun nggak semuanya ya kan. Gue bilang walaupun nggak semuanya. Terkadang kan jadi bumerang buat si komikanya tersebut. Bahkan sampai bisa diciduk, bisa ditangkap dan sebagainya gitu maksudnya. Tapi ya itu balik lagi, biasanya komika mau dark jokes itu mau subgenre manapun, mau agama, mau yang pemerintah, mau yang disabilitas, biasanya menyiapkan exit plan-nya tetap ada. Ada exit plan, tetap ada. Jadi dibikin multitafsir, dibikin satir, dibikin sarkas gitu. Jadi biar orang yang dia maksud sebenarnya yang mana nih? Gitu. Biar orang juga berpikir berarti ya. Iya, ada berpikirnya gitu. Walaupun sebenarnya maksud aslinya ke sono. Iya, tapi tetap aja ke sini. Seperti itu. Oke, kayaknya Mas siapa tadi yang disabilitas lupa. Dani Aditya. Mas Dani Aditya kayaknya juga perlu datang ke sini nih. Iya, harus nih. Iya, karena beliau disabilitas tapi tetap dia berkarya, menghasilkan karya juga. Iya. Keren. Nggak menjadikan keterbatasan sebagai keterbatasan. Iya betul. Jadi keterbatasannya fisiknya dia tetap bisa produktif. Ya produktif dalam berkarya. Produktif dalam berkarya juga. Ya. Sama biasanya sama si Mas apa? Yang mana nih? Mas Wi. Yang mana? Bijimen. Oh Bijimen. Ya. Audionya. Ya audio. Soundman-nya ya. Mas siapa? Ya lupa lu. Mas Wi kayaknya. Ya. Kenapa tuh? Kayaknya berdua lebih sering deh antara Mas Wi sama Mas siapa tadi? Dani. Dani komika Malang. Bukan yang Pekalongan. Aduh, dari tadi yang saya maksud Dani Aditya itu orang Malang, komika yang lumpuh polio. Bukan yang Pekalongan juga ada. Yang dark jokes. Bukan. Yang kayak gimana? Yang keterbatasan. Yang orangnya agak gendut. Enggak, agak pakai kacamata. Mungkin udah gak aktif saya masih baru Pak. Belum ada setahun Pak. Setahun pasti. Setahun. Ya, mungkin dia lama mungkin. Saya masih baru saya. Serius nih? Iya di stand up di komunitasnya ya. Tapi kalau menikmati YouTube-nya gitu, menikmati karyanya udah lama. Dari zaman sekolah pasti ya. Kalau komedinya dari zaman sekolah. Tapi kan stand up kan masuk Indonesia aja 2010-an. Iya betul 2010-an. Ya, masuk Indonesia. Awal-awal waktu di tahun itu kayaknya yang nampilin Metro TV ya. Kompas. Iya, Metro TV dulu. Terus setelah itu Kompas. Apa namanya? Kompetisi. Iya, kalau Metro berarti orang-orang lawas nih, orang-orang lama ya penikmatnya. Iya. Ketahuan ya. Oke, stand up Pekalongan ya. Berarti ini udah 10 tahun ya, udah 1 dekade ya. Satu dekade. Ada acara apa ini selanjutnya nih? Udah 10 tahun ini. Ya biasa show ada kita manggil komika nasional ya. Yang dekat itu Jawin, Nur Ikram, pengennya sih Mel Komeng tapi belum ada budget ya kali ya gitu paling dekat Jawin, Nur Ikram. Juni ada komika nasional. Di mana? Di sana daerah Noyantaan, Hotel Noyantaan. Mana sih?
Nirwana. Boleh. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Oke. Sebutin aja boleh nggak apa-apa. Siap. Bahkan nanti harus masuk sini juga. Oh iya Nirwana nih, ada space nih Nirwana, masa nggak masuk sih? Iya. Iya tahu nih. Ada podcast paling oke nih kalau nggak. Insyaallah. Podcast nomor berapa berarti ini? Nomor 1. Nomor 1 ya. Karena diundang di sini ya, Bapak ya. Iya. Nanti kalau saya dipanggil podcast lain, saya bilang podcast lain nomor 1. Nomor 1 ya. Ya, balik lagi ke ini nih yang kita sedang bahas ya. Jokes. Ini kayaknya belum keluar semua nih dead jokesnya ini ya. Yang mau apa lagi nih? Dead jokesnya belum keluar semua nih. Dari awal dia awal-awal aja keluar nih. Tapi kayaknya pertengahan belum keluar lagi nih dead jokesnya. Kan harus dipancing-pancing berarti ya. Jangan dipancing, nggak bisa dipancing saya. Apalagi berarti tadi di dark jokes ya. Dark jokes. Berarti intinya lu setuju gak sih? Maksudnya bukan setuju. Pro atau kontra dengan dark jokes. Yang tadi ya, berarti ini lebih ke spesifik ya. Yang gue bahas berarti masalah bab agama. Oke. Ya gitu, saya masih tergantung kadarnya. Kalau kadarnya masih oke, masih bisa diterima, saya bisa menikmati gitu. Tapi kalau udah mulai, waduh, kelewatan nih. Kelewatan dalam arti yang bagaimana? Melewati batasan kita sebagai manusia yang hidup dari dunia gitu. Gitu ya. Udah mulai bahas-bahas akhirat, aduh, nggak nyampe. Otak kita nggak nyampe akhirat dibercandain aja. Iya, berat ya. nggak nyampe ya. Yang kita nggak apa yang namanya yang nggak dibercandain aja nggak nyampe. Iya. Apalagi dibercandain. Iya. Orang bahas akhirat nggak usah bercanda aja belum nyampe kan. Apalagi dibercandain. Aduh. Itu ya tergantung kadarnya sih. Tergantung kadarnya. Kalau masih standar oke, kayak bercandaan agama kayak misalnya perang sarung gitu kan. Perang sarung masih oke lah. Masih oke kan, makanya gitu. Jadi tergantung kadarnya sih. Nah, ketika ada pembahasan yang seperti si Coki sama si itu, si Tretan. Apa tuh? Masalah dark jokes-nya yang kemarin waktu itu sempat viral, masalah B2 sama kurma sama ini. Ya. Ya itu tergantung kadarnya. Balik lagi ke kadarnya. Kalau itu B2 sama kurma gitu karena bukan sifatnya melampaui kita sebagai manusia, saya pasti bisa menikmati. Gitu. Tapi bukan berarti mengiyakan. Bukan berarti mengiyakan. Ya ketawa aja lucu ya gitu aja. Tapi bukan berarti setuju gitu. Tapi ya gitu, masih dalam ruang lingkup kita sebagai manusia lah gitu. Gitu. Berarti intinya masih 50-50 ya berarti. Masih oke. Tapi bukan berarti ya itu bukan berarti mendukung. Iya, bukan berarti mendukung dan bukan berarti juga mengiyakan. Bukan berarti mengiyakan. Kayak apa namanya? Ya bisa menikmati ketawanya aja. Bisa menikmati ketawanya ya. Yeah. Berarti lu tetap aja dong, maksudnya sebagai manusia dari hati yang paling dalam tetap intinya tidak mengiyakan juga. Tidak mengiyakan juga. Tidak anti juga. Benar-benar anti. Benar-benar ngeblok. Ngeblok. Ini ada konten yang dark jokes, skip nggak juga, tergantung kadarnya. Oke. Mungkin kalau tadi yang masalah ringan-ringan kayak perang sarung, mungkin masih yang kalau menurut gue mungkin masih yang wajar lah, pembahasan wajar ya. Yeah. Terus apalagi sih biasanya perang sarung apalagi terus? Yang apa namanya terawihnya cepet. Ya gitu. Makan fast traweh ya. Ya, traweh cepat ya. Quick traweh. Quick traweh ya. Nah, itu kan tergantung kadarnya. Ada mungkin yang menganggap itu ya Allah, itu namanya orang sholat masa dibercandain sih gitu. Ada yang menganggap itu. Tapi kalau kadar saya masih ruang lingkupnya manusia hidup di dunia yang bersinggungan sama yang kayak gitu mah hidup manusia di dunia masih bisa diterima. Kalau saya. Oke. Ya. Gitu. Kalau gue pribadi kembali lagi kalau masalah dark jokes yang memang agama, gue bukan yang antipati ya, gue menolak aja. Menolak malah ya. Iya, menolak karena kembali lagi agama tidak
harus dibercandain bro, Ya. begitu. Ya gitu, kadar standar masing-masing beda-beda. Iya betul. Beda-beda. Ya dan akhirnya ketemu juga ya. Ya. Dark jokes itu yang seperti apa kalau beberapa versi lu, maksudnya versi sebagai komika Ya. dan gue sebagai orang awam tentang tidak tahu menau tentang komika dan stand up. Dulu aja hanya melihat di Metro. Iya. Sama waktu di mana di si Dodit Udah di yang ya, waktu pertama kali kesini juga. pernah Gue sempat lihat juga. Sebatas itu, maksudnya sebatas gue cuman ngelihat doang. Dan ternyata semakin kesini dark jokes bermunculan banyak sekali. Nah, benar. Bener kan? Sempat ada fasenya ini eranya dark jokes lagi naik gitu. Iya. Kalau 2022 akhir itu ya itu yang dark jokes itu yang karena ada momentum juara 2-nya itu yang main-main dark jokes. Iya, betul. Jadi ya kan? ada musimnya. Ada musimnya. Berarti betul kan maksudnya awal-awal mungkin dark jokes gak segencar ataupun naiknya gak sesignifikan ini. Ya, betul. Ya, dari tahun ke tahun muncullah dark jokes Dark jokes lagi, yang dark jokes lagi. apa sih menurut gue tuh yang kayaknya yang gue bilang yang dark jokes agama ya. Ya. Ini kayaknya yang udah kelewatan sih kalau menurut gue. Ya itu balik. Dan akhirnya ketemu titik ketemunya ya, akhirnya antara gue sebagai orang yang tidak tahu menau tentang stand up dengan komika stand up Pekalongan. Ini ternyata lu berpendapat bahwa dark jokes yang membahas agama intinya tidak mengiyakan juga. Tidak mengiyakan juga. Tidak antipati juga. Antipati juga dan juga tidak apa sih tadi? Tidak ngeblok. Ya, kalau misalnya ya dilihat dulu. Pertama ditonton dulu, diperhatiin dulu. Kalau udah mulai kelewatan ya udah kita keluar aja. Kita keluar ya, balik kanan berjalan ya. Mungkin salah satu tipsnya begitu ya. Mungkin next gue bakal yang kalau ngeliat lagi skip aja deh. Iya, scroll aja, skip blog ya. Oke. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu ya. Berarti udah ketemu nih. Ya, kemarin kita sempat bahas waktu sebelum kita take podcast ya kan. Kita ngobrol masalah dark jokes dan ini ketemu akhirnya gue sebagai gue sebagai orang awam dan lu sebagai komika stand up Pekalongan ya kan. Thank you bro. Sudah aman ya. Aman. Dia ada deg-degan ya. Lega ya. Udah datang ke sini udah memberikan apa sih namanya? Seputar jokes-jokes yang ada di komika, yang ada di stand up, terus terkait dengan dark jokes tadi yang kita bahas. Lu sekali lagi lu sebagai komika juga tidak mengiyakan ya kan. Dan alhamdulillah akhirnya udah ada apa sih titik temunya ya kan antara orang awam dan pelaku. Pelaku tapi masih baru juga sih. Masih baru juga. Oke bro, sukses buat usahanya juga. Nanti kita bakal bahas, nyamperin lagi di tempat lu ya. Wah, terima kasih banget nih. Di apa namanya? Di pabrik langsung ya? Pabrik langsung ya? Ya selain Bapak komika, ini juga Bapak wira usaha. Jangan gitu. Takut ditonton orang pajak. Kalau mau pesan baju ikram, baju apa? Ikram. Jangan lupa ke Bapak Atok. Alhamdulillah ya. Tok sukses Tok ya buat usahanya Tok ya. Sukses Nida Podcast. Amin ya rabbal alamin. Thank you Tok udah menyempatkan waktunya kembali lagi udah hadir di Nida Podcast. Terima kasih juga udah diundang. Oke. Ditunggu undangan-undangan berikutnya nih. Iya betul. Dan hanya dikasih air putih aja. Ini justru sehat nih. Sehat ya. Harus masuk nih. Diminum dulu Bapak. Minum nih. Iya. Oleh mineral harus masuk nih. Baik, kita pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.